Ubur-ubur merupakan sejenis binatang laut tak bertulang belakang yang termasuk dalam film Cnidaria. Ubur-ubur yang dimaksud di sini adalah hewan dari kelas Scyphozoa, sehingga sering disebut ubur-ubur sejati agar tidak dibingungkan dengan hewan lain yang juga disebut ubur-ubur, seperti Ctenophora atau ubur-ubur sisir dan Scyphozoa atau ubur-ubur kotak. Dan sebagai anggota Cnidaria, mereka memiliki dua bentuk tubuh, yaitu polip yang menempel di dasar laut dan medusa yang dapat berenang bebas dan berbentuk cangkir terbalik. Umumnya mereka berukuran 2-40 cm, tetapi ubur-ubur yang lebih besar bisa mencapai 1-2 meter. Misalnya spesies terbesarnya Cyanea capillata atau lebih dikenal dengan surai singa. Scyphozoa dapat ditemukan di seluruh lautan dunia, dari permukaan sampai laut dalam. Scyphozoa tidak ditemukan di air tawar. Scyphozoa memakan beragam makanan seperti frustasi atau ikan yang mereka buru menggunakan organel nematocysta yang terdapat di tentakelnya. Nematocysta sendiri adalah ciri khas film Cnidaria yang berupa sel berbentuk jarum yang berfungsi menusuk dan menyuntikkan racun ke mangsanya. Ubur-ubur dewasa memiliki dua bentuk tubuh dasar, yaitu medusa yang dapat berenang bebas atau motil, dan polip yang menempel pada substrat atau sesil. Kedua bentuk tersebut memiliki simetri radial. Hewan ini tidak punya kepala dan mulut, serta anusnya terletak di lubang yang sama. Sisi yang dekat mulut disebut oral, dan sebaliknya disebut abural. Ubur-ubur memiliki tentakel yang dipenuhi dengan nematocysta di sisinya. Medusa memiliki mesoglea yang tebal dan elastis, sehingga medusa dapat meluncur di air dan bentuknya kembali seperti semula. Ubur-ubur adalah binatang diploblastik. Dengan kata lain, mereka mempunyai dua lapisan sel utama. Sedangkan binatang yang lebih kompleks adalah triploblastik yang mempunyai tiga lapisan utama. Dua lapisan sel utama ubur-ubur adalah exoderm di bagian luar dan gastroderm di dalam. Di tengahnya adalah mesoglea yang berfungsi sebagai rangka. Ubur-ubur yang merupakan salah satu binatang unik yang hidup di laut, meskipun diberi nama jellyfish, hewan ini sebenarnya bukan termasuk kategori ikan, melainkan sekelompok hewan invertebrata yang hidup di dasar laut. Ubur-ubur sendiri termasuk ke dalam kategori zooplankton, yang berasal dari bahasa Yunani yaitu zoon yang berarti hewan dan plankton yang berarti pengembara. Zooplankton merupakan sekelompok organisme yang sebagian besar berukuran mikroskopis dan hidup di air. Ubur-ubur yang termasuk ke dalam film Cnidaria atau sekelompok yang sama dengan anemon laut dan karang. Organisme ini memiliki struktur tubuh yang relatif sederhana secara keseluruhan. Ubur-ubur ternyata tidak memiliki otak, jantung, dan perut. Bahkan sekitar 95% dari tubuh ubur-ubur mengandung air. Akan tetapi, ubur-ubur memiliki jaringan saraf yang menyebar secara radial ke dalam tubuh. Saraf ini berfungsi sebagai sensorik untuk mendeteksi sentuhan, suhu, salinitas, dan rangsangan lainnya. Hal ini yang membuat ubur-ubur dapat bereaksi secara refleks terhadap beberapa rangsangan tersebut. Ubur-ubur memiliki lapisan luar atau ektodermis yang tebal
Lapisan ini memungkinkan oksigen melakukan difusi dengan mudah ke dalam tubuh ubur-ubur. Ubur-ubur memiliki sistem pencernaan yang sangat sederhana. Nutrisi sederhana yang didapat dalam hewan ini nantinya menyebar ke seluruh tubuh. Kesederhanaan anatomi ini menyebabkan ubur-ubur membutuhkan pompa yang kuat untuk memungkinkan menembus seluruh organisme. Ubur-ubur merupakan makhluk unik yang bertahan hidup tanpa banyak organ-organ penting pada tubuhnya. Hal ini membuat ubur-ubur sangat cocok untuk bertahan hidup di dalam lautan yang luas. Ubur-ubur merupakan hewan laut yang unik. Tubuhnya lunak seperti jeli dan menyerupai lonceng. Tubuh ubur-ubur dapat memancarkan cahaya yang berfungsi untuk mempertahankan diri saat dikejar pemangsa. Daur hidup ubur-ubur meliputi dua fase, yakni fase polip dan medusa, di mana fase medusanya jauh lebih dominan. Fase polip terjadi ketika larva ubur-ubur yang dinamakan planuda menempel pada substrat. Sedangkan fase medusa terjadi ketika ubur-ubur sudah berenang bebas. Hewan ini memiliki organ kelamin terpisah dan proses fertilisasinya terjadi di organ reproduksi ubur-ubur betina. Jarang sekali ada orang yang menyukai ubur-ubur. Wajar saja, di pantai mereka tampak lemas, tak berbentuk, dan melepuh di bawah sinar matahari. Sementara di dalam air, mereka kerap menyengat kulit kita. Gerakan mereka tidak seanggun kura-kura atau paus bungkuk. Ubur-ubur termasuk makhluk hidup dengan jumlah paling banyak di laut. Selain itu, mereka terdapat di semua lautan dan menempati sebagian besar habitat laut, termasuk laut dalam. Rahasia mengapa ubur-ubur terdapat di mana-mana adalah tubuhnya. Tubuh yang terbuat dari agar-agar adalah strategi yang berhasil. Tubuh bergelatin itu telah mengalami evolusi 3 kali secara independen dan telah ada sejak selama paling tidak 500 tahun yang lalu. Ubur-ubur meskipun makhluk tidak bertulang belakang terlihat lemah, tapi keberadaannya amat dihindari oleh para penyelam. Hal ini karena ubur-ubur di laut memiliki sengatan yang beracun. Menyentuhnya berarti anggota tubuh yang terkena bisa dipastikan akan merasakan nyeri terbakar, bahkan menimbulkan demam. Bahkan yang lebih ekstrim, ubur-ubur kotak mampu menyengat dan membunuh manusia dalam hitungan menit. Ubur-ubur yang biasa dikenal dengan jellyfish, organisme yang tergabung ke dalam bentuk avertebrata, tepatnya filum Cnidaria yang hidup di perairan. Ada lebih dari 2000 jenis ubur-ubur di seluruh dunia. Ciri khas organisme ini yaitu memiliki sel penyengat di tentakelnya yang disebut cnidocyte, yang berperan sebagai pertahanan diri dan melumpuhkan mangsanya. Ubur-ubur merupakan salah satu organisme yang memikat orang dengan kecantikan warna dan bentuknya, tetapi sekaligus dihindari karena tak ingin tersengat ketika berenang di lautan. Ternyata di balik keindahan tubuh, warna, serta kebahaya sengatannya, ubur-ubur dikonsumsi. Penggunaan ubur-ubur sebagai makanan ini sudah sangat populer di Cina dan merupakan komoditas bisnis yang menguntungkan. Tak hanya Cina, ubur-ubur juga populer di Jepang dan Korea. Setiap tahunnya Jepang mengimpor 5.400 sampai 10.000 ton produk ubur-ubur per tahun dari berbagai negara.
Sayangnya penggunaan ubur-ubur sebagai makanan belum begitu populer di Indonesia, sehingga lebih banyak ubur-ubur yang diekspor keluar dibandingkan digunakan di dalam negeri. Padahal jumlah ubur-ubur di Indonesia cukup melimpah. Ubur-ubur ini dapat diolah menjadi salad ubur-ubur, asinan, ditumis, atau digoreng. Sebelum dimasak menjadi berbagai jenis makanan, bagian tentakel dan payung kepala perlu dibersihkan lebih dahulu dan isi perutnya dibuang. Selanjutnya, ubur-ubur direndam terlebih dahulu di dalam larutan garam agar aman dikonsumsi selama kurang lebih 1-2 minggu untuk bagian kepala dan 3-4 minggu untuk bagian tentakel. Setelah itu dibilas hingga bersih. Dijemur selama 2-3 hari dan barulah kita dapat memasak ubur-ubur. Ubur-ubur mengandung berbagai zat gizi seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan berbagai mineral seperti kalium, magnesium, natrium, besi, Zn, dan lain-lainnya. Analisis proksimat berbagai jenis ubur-ubur dapat dilihat pada tabel pertama. Selain sebagai untuk dikonsumsi, ubur-ubur juga dimanfaatkan untuk pengobatan berbagai penyakit di Cina secara tradisional seperti artritis, hipertensi, dan meredakan pembengkakan. Ubur-ubur juga mengandung kolagen sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan kosmetik.